Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar murid-murid Bapak yang Bapak banggakan? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dimanapun kalian berada. Dan kita terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera dipertemukan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, sistem pembelajaran tatap muka. Bapak sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sini akan membimbing kalian untuk memahami pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang akan kita lalui bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perlu kalian ketahui bahwa materi pelajaran hari ini kita akan membahas lebih lanjut dan mengulas, memperdalam pengetahuan kita tentang surat. Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang surat, Bapak akan memberikan kalian kompetensi dasar pada materi hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis surat. Yang kedua adalah mengidentifikasi struktur surat. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja materi pelajaran hari ini Bapak mulai. Sebagian dari kalian mungkin pernah menerima surat atau menulis. Mungkin juga sebagian dari kalian pernah membaca. Nah, di materi pelajaran hari ini kita akan membahas tentang surat. Namun sebelum kita mengulas lebih lanjut, kita harus memahami pengertian dari surat. Surat adalah secarik atau lebih kertas yang ditulis atas nama pribadi, instansi, organisasi, atau lembaga untuk menyampaikan suatu tujuan, ide, atau gagasan tertentu. Nah, setelah Bapak membahas tentang pengertian surat, pasti di benak kalian tergambarkan apa itu surat. Jadi, surat itu merupakan secarik kertas yang ditulis atas nama pribadi, instansi pemerintahan, lembaga, atau organisasi untuk menyampaikan tujuan, ide, atau gagasan tertentu mengenai kepentingannya. Nah, untuk kepentingan ini tergantung pada jenis-jenis suratnya. Berdasarkan pemakaiannya, surat itu dibagi atas 4 macam. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat niaga, yang ketiga surat dinas, yang keempat surat sosial. Dari keempat jenis surat yang telah Bapak sebutkan tadi, Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang pengertian dari keempat macam tersebut. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis atas nama pribadi atau urusan pribadi. Biasanya surat pribadi ini menggunakan kata saya dalam pemilihan kata. Surat pribadi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, surat pribadi yang bersifat privat. Yang kedua, surat pribadi yang bersifat resmi. Nah, untuk surat pribadi yang bersifat privat ini biasanya berupa surat kepada keluarga, surat kepada sahabat, surat kepada teman. Nah, untuk surat yang bersifat resmi, biasanya pengirim itu atas nama pribadi dikirim kepada instansi atau pejabat pemerintahan yang lebih bersifat resmi. Yang kedua, kita akan membahas tentang surat niaga. Surat niaga adalah surat yang ditulis atas kepentingan perdagangan atau bisnis. Surat niaga ini masih menggunakan kata-kata resmi atau dalam bahasanya di surat niaga ini masih menggunakan kalimat resmi. Karena surat niaga ini bersangkut paut tentang rekan kerja, tentang penawaran, dan yang berkaitan dengan bisnis. Yang ketiga, kita akan membahas tentang surat dinas.
Surat dinas merupakan surat yang ditulis atas nama kepentingan instansi pemerintahan. Nah, surat dinas ini adalah surat resmi. Surat resmi karena isi dari surat dinas ini merupakan kepentingan-kepentingan pemerintahan. Yang keempat, kita akan membahas tentang surat sosial. Surat sosial ini adalah surat yang ditulis atas nama organisasi kemasyarakatan atau organisasi swasta. Biasanya bersifat kepentingan-kepentingan organisasi kemasyarakatan. Nah, untuk keempat jenis surat tadi, kita telah paham bahwa semuanya itu berbeda dalam segi pemakaiannya. Nah, kita sudah membahas tentang jenis-jenis surat. Langsung kita menginjak pada poin kedua, yaitu mengidentifikasi struktur surat. Di poin kedua mata pelajaran hari ini tentang surat, kita akan membahas tentang struktur kepenulisan dalam surat. Nah, struktur-struktur ini dibagi atas 11 bagian. Yang pertama adalah kepala surat, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat lampiran, yang kelima hal atau perihal, yang keenam alamat tujuan, yang ketujuh salam pembuka, yang kedelapan berisi isi atau maksud tujuan dalam surat itu, yang ke-9 salam penutup, yang ke-10 penulis surat, dan yang ke-11 adalah tembusan. Nah, ke-11 bagian tadi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita hanya membahas tentang pengertian surat dan jenis-jenis surat. Nah, untuk selanjutnya kita sekaligus mempraktekkan cara menulis surat. Cukup sekian materi pelajaran hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, murid-murid sekalian boleh menghubungi Bapak via chat pribadi WhatsApp. Semoga apa yang telah kita lalui bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, bersyukur bahwa pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar dan selalu berkarya untuk bangsa. Selamat.